Halo penonton, gimana hari ini? Pengen sleep call tapi nggak ada yang ngajakin? Kasian. Kembali lagi bersama saya Hans. Sudah lama saya tidak upload, abis demam bro. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang sebenarnya dulu udah pernah saya upload pas baru bikin channel YouTube. Tapi sekarang saya rangkum lagi dengan memperbaiki dari segi cerita maupun audio. Soalnya kan video saya yang awal-awal dulu nggak enak lah buat ditonton dan didengar. Beda ya, bukan karena males nyari film lain, tapi karena ingin memperbaiki video yang lama aja supaya lebih rapi gitu. Lagian karena lemes abis sakit, jadi rasanya pas lah di tengah rasa magerku ini memilih remake konten yang sebelumnya udah ada. Dan daripada lama-lama kalian sadar kalau saya sebenarnya emang males, jadi tanpa perlu berlama-lama lagi, inilah. Cerita diawali dengan penjelasan tentang sebuah kota bernama Charleston, yang kota tersebut sangat terkenal sebagai tempat tinggalnya para perampok bank dan pencuri mobil. Bahkan kegiatan itu sudah menjadi tradisi turun-temurun. Lalu kita akan diperlihatkan 4 orang perampok, ada Doc, Eldon, Loan, dan Jem, di mana saat ini mereka akan melakukan sebuah perampokan bank dan... Doc menyuruh seorang manajer bank untuk membukakan pintu brankas. Dia bernama Claire, ini wajahnya. Claire yang grogi karena dikelilingi oleh para perampok menjadi tidak fokus. Lalu Doc yang peka langsung mencoba menenangkannya. Mereka melanjutkan aksinya dengan mengambil semua uang yang ada dan tidak lupa pula untuk membakar semua harddisk CCTV. Namun di tengah perampokan itu tiba-tiba... Momen ini dimanfaatkan oleh Claire dengan menekan alarm sunyi menggunakan kakinya, sehingga kini para polisi langsung segera meluncur ke lokasi tersebut. Namun setelah beberapa saat, para perampok mulai menyadari adanya alarm yang telah ditekan. Kesal atas hal ini, Jem pun menghajar asisten Claire. You pull the alarm? No. Aksi Jem tersebut malah membuat topengnya berantakan, sehingga secara tidak sengaja Claire sempat melihat tato milik Jem yang ada di belakang lehernya. Kini mereka akan segera pergi meninggalkan tempat itu. Di sini Doc membawa Claire dengan niat digunakan sebagai sandera hanya untuk berjaga-jaga jika nanti mereka terkepung oleh polisi. Tapi karena pelarian itu berjalan mulus tanpa adanya hambatan, sekarang Claire dilepaskan di pantai dengan mata tertutup. Dan inilah The Town. Scene beralih ke anggota FBI bernama kita sebut saja sebagai Johnny dan rekannya yang bernama Dino, ini bentuknya, sedang melakukan penyelidikan tentang perampokan tadi. Namun mereka tidak mendapat hasil apapun dan hanya menemukan sisa mobil perampok yang kini telah terbakar. That's a pro job. Has no point, yields no results. Excuse me. Di sisi lain, Doc CS sedang berkumpul dan membahas tentang Claire yang ternyata tinggal di alamat yang sangat dekat dengan rumah mereka. Yang informasi ini mereka dapatkan dari SIM milik Claire yang diambil saat Claire sedang menjadi sandera. Jem yang merasa bahwa Claire akan menjadi ancaman, berniat untuk membunuhnya. Namun Doc menentang hal itu dan memilih mengambil alih urusan ini. I'll do it. Why you gonna do it? Di saat bersamaan, Claire selaku korban sekarang berada di kantor milik Johnny untuk dimintai keterangan. Namun tidak ada yang bisa diambil dari Claire karena Claire sengaja tidak mengatakan bahwa sebenarnya ia melihat tato pada satu leher perampok. Yang hal ini dilakukan hanya karena Claire males ribet jika berurusan dan dijadikan sebagai saksi mata. Let you go? Yeah, just that. Di sini Johnny sedikit merasa curiga kalau perampokan itu ada kerjasama antara Claire dan perampok, apalagi Claire jugalah yang bukain pintu brankasnya. Lalu Johnny menjelaskan bahwa perampokan bank ini biasanya dilakukan oleh warga kota Charleston, sehingga kasus ini sebenarnya menjadi sedikit lebih mudah karena FBI hanya tinggal memata-matai atau mencari informasi tentang warga kota tersebut. Heisting banks is a trade in Charlestown.
the way. Sementara itu, kita akan diperlihatkan Doc dan James sedang melakukan setoran kepada pemilik toko bunga bernama Vergie. Bisa dibilang Vergie ini semacam bos, di mana Vergie adalah orang yang menyuruh dan menyusun rencana perampokan untuk Doc CS, dan nantinya Vergie akan mendapatkan pembagian hasil. Right? You run that into the safe, right? Good to see you. Take it easy, man. Keesokan harinya, Doc mulai memata-matai Claire dari mengintai rumah hingga membuntuti Claire sampai di tempat laundry baju. Dan secara kebetulan, di sini uang koin milik Claire habis sehingga Claire terpaksa mencoba meminjam kepada orang di sekitar dan akhirnya terjadilah obrolan kecil di antara mereka. Excuse me. Just wondered if you had any change. The machine is out. Doc bersikap jaim agar Claire tidak curiga. Lalu tiba-tiba Claire melihat bekas darah yang ada di baju kerjanya dan menangis karena masih trauma atas kejadian perampokan kemarin. Disinilah Doc memulai keahliannya sebagai lelaki sejati yang memberi perhatian kepada wanita. Yeah, I'm fine. Hey, why don't you let me buy you a drink? Di sisi lain, FBI sedang menggerebek salah satu pengguna narkoba di Charleston yang tujuannya hanya untuk mencari informasi soal perampokan kemarin, dan akhirnya mereka mendapatkan kabar burung tentang perampok yang mematikan alarm ruang bawah tanah. These guys beat the alarm for the vault. Yeah? That's what I heard. And the kid, he gets FBI pun mencari informasi tentang bagaimana cara alarm bawah tanah dimatikan, dan sekarang FBI menemukan jawaban bahwa yang bisa melakukan itu adalah seseorang yang bekerja di perusahaan Vericom. Get a job at Vericom. They obviously know how to work the box. Doc yang semakin dekat dengan Claire kini menjemputnya berkencan, namun saat Claire baru saja masuk ke dalam mobil, Claire bercerita tentang kejadian perampokan tempo hari, dan dengan polos Claire mengatakan bahwa akan bisa mengetahui siapa perampoknya jika mendengar suaranya lagi. Belum tahu dia. I'm sure I'd recognize their voices if I heard them again. I know. Might be harder than you think. Mereka pun melakukan makan malam. Di sini Claire menceritakan tentang dirinya yang sempat melihat tato di salah satu leher perampok, sehingga atas hal ini Doc menyadari bahwa James tidak lagi aman. Namun Doc tetap bisa bersandiwara kepada Claire seolah tidak tahu apa-apa. The back of his neck and he had a tattoo. Tell the FBI. Lalu ketika mereka akan pulang, Claire yang tipe-tipe cewek suka nyerocos lagi-lagi menceritakan bahwa ada orang yang melemparinya dengan botol kaca saat ia sedang berangkat ke tempat kerja. Mendengar cerita itu, Doc langsung bergegas mengajak James untuk menghajar orang yang diceritakan oleh Claire, yang tentunya hal ini sama sekali tidak diketahui oleh Claire karena di mata Claire, Doc hanyalah pria baik-baik. Mamam tuh bayi. I need your help. I can't tell you what it... Whose car are we gonna take? James dan Doc langsung menuju lokasi dan tanpa basa-basi mereka menghajar orang tersebut. Lalu Doc memberi peringatan jika seminggu lagi mereka masih ada di sana, maka Doc dan James akan kembali menghajarnya. Listen to me. We're coming back in a week. If you're here, then this is Keesokan harinya, Johnny CS telah berhasil melacak tentang orang yang bekerja di perusahaan Vericom dan beralamat di Charleston, yang kini mereka mendapatkan seorang tersangka, yaitu adalah Eldon. Tak membuang waktu, Johnny CS langsung mengintai Eldon, dan kebetulan Eldon sedang bersama timnya, serta juga ada adik James, seorang pengedar narkoba bernama Krista. Ini wajahnya. Atas hal ini, Doc CS sekarang menjadi tersangka yang akan terus diintai oleh FBI, dan di sana juga terdapat foto Vergie yang ternyata memang sudah diintai oleh FBI dari lama. Alright, let's get to work. Sementara itu, saat ini dua bucin sedang melakukan makan siang yang lagi-lagi Claire nyerocos tentang kehidupannya. Sekarang ia mengatakan bahwa ketika hari sedang cerah, Claire merasa akan ada orang yang meninggal. So now on really sunny days, I always think of someone dying. Tak lama Claire pamitan ke kamar mandi dan tiba-tiba James muncul sehingga Doc berusaha mengusirnya. Lalu terjadilah suasana tegang saat Claire kembali karena kini Doc khawatir jika Claire melihat tato milik James maka penyamaran mereka bisa terbongkar. Did you say your name was Jim or Jem? Tak lama ekspresi wajah Doc membuat James peka dan akhirnya James segera pergi sambil Doc menutupi tato James menggunakan tangannya agar tidak terlihat oleh Claire. Alright, brother. I'll see you home. Hey, it was nice to meet you. Ketika Doc pulang, ia langsung menemui James dan bertanya apa maksud darinya memata-matai Doc bersama Claire. Terjadilah perdebatan antara mereka di mana James menyuruh Doc untuk segera menghabisi Claire, namun Doc menjawab bahwa ia belum siap untuk hal itu. I told you, next
Things not ready. Singkat cerita, Dok CS kini melakukan perampokan yang target mereka kali ini adalah sebuah truk membawa uang. Namun di sini terjadi sedikit masalah karena kali ini salah satu polisi menodongkan pistol sehingga timbul sedikit peperangan. Terjadilah kejar-kejaran dengan polisi yang akhirnya membuat mereka terpojok sehingga kini lagi-lagi tembakan terpaksa dilepaskan demi menyelamatkan nasib mereka. Pelarian masih berlanjut hingga tibalah mereka di sebuah gang sempit. Di sini Elden muncul membawa mobil pengganti dan mereka segera berpindah ke mobil tersebut. Tak lupa membakar mobil sebelumnya untuk menghilangkan jejak. Di sisi lain, Johnny yang mengetahui kabar perampokan melalui ponselnya langsung menyuruh Dino untuk menutup jembatan. Tetapi Dok CS tetap berhasil mengatasi hal itu dan akhirnya pelarian mereka sukses dengan selamat. Namun keesokan harinya, para polisi menangkap Dok CS untuk dibawa ke kantor polisi. Di sini sebenarnya FBI cuma berpura-pura mengatakan kalau FBI menemukan bukti di TKP perampokan, ya semacam ospek mental gitulah. Tetapi Dok CS yang yakin bahwa polisi sebenarnya nggak nemuin bukti apapun terus-terusan melawan, yang akhirnya mereka kembali terbebas. You know we lifted a print off the van, right? In the future, you guys gonna try to be slick. Good luck with that print. Buntu atas kasus ini, Johnny yang masih mencurigai Claire mencoba menghubunginya dengan menelpon bank tempat Claire bekerja. Namun ternyata Claire sudah berhenti bekerja di sana dari beberapa hari yang lalu. Johnny yang semakin curiga kini menyuruh anggotanya untuk menyadap Claire mulai dari telepon, email, apapun lah pokoknya semua tentang Claire kini dimata-matai oleh Johnny. Get the warrant. Land, sell, email, fax. Di saat yang bersamaan, sekarang Doc sedang memberi Claire sebuah kalung dan Doc mengajak Claire untuk memulai hidup baru bersamanya dengan pergi ke Florida dan menua bersama di sana. Where do we go? Just take it on a map. Place is still there. Tangerine, Florida. Kembali ke Johnny CS yang sedang menyadap Claire, kini mereka mendapatkan percakapannya di telepon bersama Doc yang telah menjadi tersangka. Dan tentunya hal ini membuat kecurigaan Johnny kepada Claire semakin kuat. Hey, can I come over? I want to talk to you. Yeah. Sorry, I got held up. I'm coming over. Johnny langsung mengunjungi rumah Claire untuk menjelaskan bahwa FBI memiliki 4 orang tersangka. Dan setelah Claire melihat berkas tersebut, tentu saja Claire merasa kaget karena Doc yang ia kenal sebagai pria baik-baik ternyata masuk di dalam daftar itu. Look familiar. You open the safe for him. Di saat bersamaan, Doc sedang berpamitan kepada Jem. Doc mengatakan bahwa ia tak akan ikut perampokan yang selanjutnya karena Doc sudah memutuskan untuk berhenti dan akan pergi bersama Claire. Namun ini membuat Jem marah hingga terjadilah baku hantam di antara mereka. Setelah berdebat, akhirnya Jem mengerti bahwa apapun keputusan Doc tak bisa diganggu lagi. Lalu Doc menemui Fergie dengan tujuan yang sama, yaitu mengatakan tidak lagi ikut perampokan. Tapi Fergie mengatakan jika Doc tak melakukan perampokan, maka Claire yang akan mendapatkan akibatnya. Sehingga kini Doc tak bisa berbuat apa-apa. You're gonna do this for me? I hear you got a nice, sweet new girlfriend. I don't want to send her a funeral arrangement to your house. Khawatir dengan keselamatan Claire, Doc langsung mengunjungi rumahnya. Namun Claire yang sangat kecewa dengan kenyataan bahwa Doc adalah perampok yang waktu itu menjadikannya sandera, langsung menyuruhnya agar segera pergi. No, no! Get out! Get out! You never let me see you again. Keesokan harinya, Doc masih berusaha mendatangi Claire yang sedang berkebun untuk menjelaskan semuanya. Di sini Doc berkata jujur dan mengaku memang ialah perampok serta orang yang menyandera Claire tempo hari. You know I was the manager in the bank, right? Yup. Were you followed? I will never lie to you. I will never hurt you. And if Di malam harinya, Doc CS berkumpul untuk menyusun rencana perampokan. Di sisi lain, Johnny sedang memanfaatkan Krista untuk mencari informasi tentang perampokan yang dilakukan Doc CS. Di sini Johnny mengancam jika Krista tidak mau bekerja sama, maka Johnny akan menangkapnya. I want a lawyer.
Good. Keesokan harinya, para perampok pun beraksi. Kini Jem dan Doc menyamar menggunakan pakaian polisi yang hal ini berjalan mulus karena di sana sama sekali tidak ada yang curiga bahwa sebenarnya mereka berdua hanyalah polisi gadungan. Di sisi lain, Johnny masih terus memujuk Krista dan akhirnya Krista membocorkan tentang perampokan yang sedang Doc CS lakukan. Di saat bersamaan, Doc dan Jem beraksi seolah-olah mereka sedang mendapat panggilan darurat dan dikirim ke lokasi untuk mengamankan semua orang. Suaranya kok serak. Guys, we got a distress call, all right? So who made... Here. We're gonna need some IDs and we're gonna need to see everyone. Orang-orang di sana pun percaya sehingga dengan mudahnya mereka mengikat semua orang tanpa ada perlawanan. Dilanjut dengan masuk ke dalam ruangan keuangan dan mengambil semua uang yang ada di sana. Alih-alih ingin pergi menggunakan ambulan yang telah dipersiapkan, yang di situ juga telah terdapat Elden dan Loan yang sudah menunggu. Namun saat akan pergi, Doc melihat para polisi sudah ramai di depan yang tentunya ini semua karena bocornya informasi dari Krista dan... Kini tersisa 3 orang. Loan mengatakan bahwa ia akan keluar dengan mobil agar polisi fokus kepadanya. Sedangkan Doc dan Jem diperintahkan untuk kembali mengenakan pakaian polisi dan keluar sembari menyamar. Lon pun keluar yang tentu saja kini ia menerima semua serangan yang membuatnya tewas saat itu juga. Namun Johnny menyadari bahwa Loan hanya seorang diri sehingga kini Johnny berkeliling untuk mencari keberadaan perampok lainnya. Officer! Ya, akhirnya Johnny menemukan Jem dan terjadilah pertempuran. Jem yang tak ingin menyerah tetap berusaha lari sembari memberi perlawanan. Namun karena terkepung, akhirnya Jem tetap harus tewas terkena tembakan. I surrender! Sementara itu, Doc mengunjungi toko milik Fergie yang tanpa basa-basi langsung membunuhnya. Lalu Doc menelpon Claire sambil memantau ke rumahnya, sehingga Doc mengetahui bahwa saat ini rumah Claire telah dipenuhi oleh para FBI. Can you come here? I don't think that's a good idea for me. Claire menyuruh Doc untuk datang, namun Claire juga mengatakan ini adalah hari cerahku, yang kata-kata tersebut adalah kode dari Claire seperti yang ia ceritakan tempo hari, yang saat itu Claire sempat bercerita jika hari cerah maka akan ada yang meninggal. Doc yang mengerti kini berpura-pura akan datang, sehingga FBI langsung bersiap menyergapnya. It'll be just like one of my sunny days. Come down in the back and let me in about an hour. Kini Doc pergi meninggalkan Charleston. Di sisi lain, FBI yang menunggu kedatangan Doc akhirnya sadar bahwa Doc tidak akan ke sana, dan Claire harus menerima kenyataan bahwa harapan mereka untuk hidup bersama tidak mungkin terjadi, karena terkadang seseorang datang hanya untuk mengajarkan kehilangan, dan dari kehilangan tersebut kita belajar bagaimana hidup berlanjut apapun kondisinya, bagaimanapun sakitnya, karena setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Alright boys, let's pack it up. Singkat waktu, Claire yang sedang berkebun kini menemukan tas yang sudah ditinggalkan oleh Doc. Di sisi lain, Doc kini entah berada di mana di rumah kecil di pinggiran danau seorang diri. By the time you read this, I'll be long gone. But I know I'll see you again. This side or the other. Tamat! Setiap awal pasti ada akhir, setiap pertemuan pasti ada perpisahan, dan setiap hubungan yang dilandasi dengan kebohongan pasti akan hancur oleh kenyataan. Dan setelah melihat kisah Doc dan Claire pada film ini, maka pesan yang bisa kita ambil adalah yang datang kapan saja bisa pergi, dan yang pergi belum tentu akan kembali. Tapi ingatlah, sesedih dan seberat apapun masalah yang kita alami, kehidupan harus tetap berlanjut. Saya Hans pamit undur diri, dadah!